warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibur Rahim Mataniari dengan NIM 230306015, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat video yang dimana video tersebut dari materi mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak, yang dimana tugas video yang tersebut menjelaskan sistematis dari organ dalam pada bebek, yang dimana sistematikanya yaitu filum chordata, kelas Aves, ordo Anaformes, famili Anetida, genus Anes, spesies Anas, dan nama latin bebek tersebut yaitu Latrincus domesticus. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan video pertama tadi, yaitu eksterior tubuh bebek terbagi atas caput yaitu kepala, kolum leher, runcus badan, ekstremitas anterior, ekstremitas posterior, dan kaudalnya yaitu ekor. Oke, di sini selanjutnya menjelaskan anatomi bulu, yaitu yang pertama plumae, bulu penutup tubuh bagian luar yang juga membentuk figur bentuk tubuh dari burung. Termasuk tipe plumae adalah bulu sayap dan ekor. Bagian-bagian dari plumae terdiri atas satu yaitu calamus atau kuil, tangkai bulu yang melekat pada folikel kulit. Bagian ini berongga dan mempunyai dua macam lubang. Umbilicus inferior pada pangkal ekor dan umbilicus superior pada bagian distal. Yang kedua, racis atau sap, lanjutan dari calamus, tidak berongga, merupakan penyokong vexillum. Yang ketiga, vexillum fane, bendera bulu yang terdapat di kiri dan di kanan racis. Vexillum tersusun oleh barbae yang melekat pada racis. Setiap barbae mempunyai cabang yang disebut barbulae. Ada dua macam barbulae. Yang kedua, bulu plumalae. Plumalae barbulae distal yang mengarah distal atau ujung bulu. Pada bagian terdapat kait yang berguna untuk mengait barbulae proksimal sehingga bentuk bulu tidak mudah rusak. Barbulae proksimal yang mengarah ke pangkal bulu. Tipe ini banyak terdapat pada burung yang masih muda dan burung yang sedang mengeram, yang berguna untuk mengurangi hilangnya panas tubuh. Mempunyai calamus yang pendek, racis, meredikusi, dan barbae panjang dan fleksibel, sedang barbulae pendek. Yang ketiga ini Phyloplumae. Tipe ini mempunyai bentuk seperti rambut dengan tangkai bulu yang panjang, pada ujungnya terdapat barbae dan barbulae. Tipe ini tumbuh merata tetapi sangat jarang. Fungsi bulu ini belum jelas diketahui. Oke, di sini saya akan menjelaskan glandula histeria atau organ pencernaan tambahan. Di sini ada 3 organ pencernaan tambahan, yaitu hati, pankreas, dan kantung empedu ini. Kantung empedu, pankreasnya ini, nih. Yang pertama itu hati itu ini. Hati terletak di antara gizzard dan empedu yang memiliki warna kemerahan dan terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus dexter kanan dan yang besar ini, dan lobus dextris yang kiri kecil. Hati ini memiliki fungsi utama dalam pencernaan dan absorpsi, yaitu memproduksi empedu. Dan itu hati ini memiliki fungsi fisiologis berupa sekresi empedu, detoksifikasi racun, metabolisme protein dan lemak, penyimpanan vitamin dan karbohidrat, destruksi sel-sel darah merah, dan pembentukan protein plasma, deaminasi asam amino, menghancurkan asam urat, dan inaktivisasi hormon polipeptida. Hati mengeluarkan cairan berwarna hijau kekuningan yang berperan dalam mengemulasi lemak. Warna hijauan pada empedu disebabkan karena produk akhir destruksi sel darah merah yang biliverdin dan bilirubin. Cairan tersebut tersimpan dalam sebuah kantung yang disebut kantung empedu. Ini dia empedu di sini. 2. Pankreas. Pankreas ini terletak pada lipatan duodenum. Pankreas mensekresikan cairan pankreas ke dedum melalui ductus pankreas di dalam usus halus oleh
interleukinase menjadi tripsin yang mengaktifkan kimotrypsinogen menjadi kimitropsipin sehingga dapat mencegah pemecah protein. Yang ketiga, vesika vilea kantung empedu di sini. Dari hati ke usus, saluran kanan empedu lebih melebar sehingga daya tampung dan alirnya lebih besar dari yang kiri. Fungsi empedu mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilasi pankreas, terus membantu mengumulasi lemak, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak A, D, E, dan K, memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak. Sekian saja, terima kasih. Oke, selanjutnya sistem respiratori pada unggas dimulai dari yang paling luar, yaitu nares. Organ pernapasan bebek yang pertama adalah nares atau pernapasan lubang hidung. Lubang hidung ini berguna untuk mengambil udara sehingga bebek ini bisa bernapas dengan baik. Di dalam lubang hidung bebek terdapat bulu-bulu halusnya. Nah, bulu-bulu halus fungsinya yaitu digunakan untuk menyaring udara yang masuk dari luar. Yang kedua itu glotis dan laring. Glotis dan laring posisinya ada di pangkal trakea bagian atas. Glotis dan laring mempunyai perbedaan, yaitu laring itu adalah pangkal dari trakea bagian atas, sedangkan glotis itu adalah celah masuknya udara ke dalam trakea. Laring mempunyai fungsi sebagai jalan masuknya udara selama proses respirasi. Proses respirasi adalah proses di saat bebek sedang menarik nafas dari luar. Selain itu, laring juga digunakan untuk membantu proses menahan makanan selain mengatur suara, membantu mengelola tekanan intratracheus. Yang ketiga itu masuknya trakea. Trakea ini merupakan pernapasan bebek yang berbentuk pan. Trakea ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kolaps karena adanya tekanan negatif pada saat bebek bernafas. Yang keempat itu siring. Siring itu ini setelah dari trakea turun ke siring. Di sini di pangkal bagian bawah trakea namanya siring. Dalam siring itu terdapat lipatan-lipatan berupa selaput, di mana selaput ini jika bergetar akan mengeluarkan suara. Suara ini bisa timbul saat proses pernapasan ekspirasi. Ini terjadi ketika siring bekerja sebagai katup menjaga keselaraan tekanan udara dari luar. Jadi siring ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan suara pada bebek. 5. Bronchus. Bronchus ini setelah siring ada percabangan, yaitu bronchus kanan dan bronchus kiri. Ini dua nih, dimana nanti bronchus ini akan berhubungan dengan alveolus yang ada di dalam pulmo atau paru-paru. Di alveolus ini terjadi pertukaran gas dari luar. 6. Pulmo, paru-paru nih. Paru-paru bisa dikenal dengan paru-paru biasa di bebek berjumlah sepasang kiri kanan, diproduksi oleh tulang rusuk. Fungsi dari pulmo atau paru-paru pada bebek adalah sebagai tempat dari pergantian oksigen, karbon dioksida, oksigen yang masuk ke dalam paru-paru diperlukan oleh tubuh untuk pembakaran dan untuk pembentukan tenaga. Struktur paru-paru bebek termasuk sangat kaku dan selama bernafas terjadi sedikit pergerakan mengambang dan mengempis. Masuknya ke-7 hersa di sini atau kantong udara. Pada bebek ini berfungsi untuk mengontrol volume udara dalam paru-paru agar tetap konstan. Selain itu, kantong udara berfungsi untuk menggerakkan udara melalui paru-paru, proses inspirasi dan ekspirasi. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari sistem digasteria pada bebek dimulai dari rostrum, yaitu parunya. Ini parunya merupakan mulut pada apes disusun oleh maksila atau rahang atas dan mandibula rahang bawah. Ini rahang bawah yang dilapisi oleh zat tanduk. Yang kedua, esopagusnya. Ini esopagusnya merupakan saluran lewatnya makanan. Setelah masuk melalui rostrum pada esopagus terjadi gerakan peristaltik yang berfungsi mendorong makanan masuk ke organ pencernaan selanjutnya, yaitu yang ketiga, inglovius atau tembolok, merupakan organ terbentuk seperti kantong. Seperti kantong ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Pada prop makanan akan dilunakkan dengan getah yang dihasilkan prop. Yang keempat masuk ini, proventriculus, berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara enzimatik. Ventriculus ini gizzard atau ampela tempat berlangsungnya pencernaan makanan secara mekanik dengan bantuan batuan-batuan kecil grit yang ikut masuk ke dalam ventriculus pada saat bebeknya makan. Yang keenam, instanium tenu. Instanium tenu terdiri dari 3 bagian, ini dia, yaitu mukosa usus. Yang 3 bagian yaitu duodenum,
jejunum dan ileum. Mukosa usus halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh pili-pili pada dinding usus. Pada intestinum tenue juga terjadi pencernaan secara enzimatis. Yang ketujuh ini cesum atau ceca, tempat terjadi pencernaan karbohidrat, protein dan absorpsi air. Cecum merupakan batas antara intestinum tenue dengan intestinum crassum, berfungsi